Pemirsa, kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini dinilai sudah saatnya diganti lantaran masih mengacu kepada hukum pidana yang disusun pada masa kolonial Hindia Belanda. DPR buru-buru sahkan RKUHP demi cegah penolakan termasuk demo. Untuk membahas hal ini sudah terhubung bersama kami melalui telekonferensi pakar hukum Profesor Muzakir. Ya, selamat sore Prof. Muzakir. Selamat sore. Ya, Prof. Ini seperti apa tanggapan pengesahan RKUHP oleh DPR yang terkesan buru-buru gitu, Prof? Seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya ingin sampaikan bahwa RKUHP kan sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga sudah mau disahkan gitu. Tapi cuma ada reaksi-reaksi dari publik, kemudian masukan-masukan itu ditarik kembali, terus kemudian dijadikan bahan pertimbangan. Ya. Pada saat itu pemerintah dengan DPR sepakat untuk mempertimbangkan kembali masukan-masukan itu. Jadi kalau hari ini terus kemudian pada bulan Desember ini kemudian mau disahkan, sesungguhnya itu lanjutan daripada progres sebelumnya yang dulu mau disahkan minta supaya ditunda dan kemudian ditunda. Nah sekarang mau disahkan lagi. Cuma catatannya adalah ini bukan pembahasan sejak tahun 63 itu bukan. Persiapannya sejak tahun 63 itu benar, gitu ya. Yeah. Tapi naskah jadi RKUHP lengkap itu bukan pada tahun 53 atau 63, bukan. Itu sudah tahun 2000-an. 2000-an kurang lebih ya, okay. 2006 2007 di situ. Di situ sudah mulai KUHP yang lengkap begitu, buku ke-1, buku kedua gitu ya. Jadi ketika buku ke-1 kedua barulah tahapan berikutnya namanya sosialisasi dan menerima input dari masyarakat atau masukan dari masyarakat. Jadi kalau kita starting point membahas itu jangan dijauhkan lah. Kalau di persiapannya saya setuju ya, tapi bukan naskah jadi itu pada tahun 63 bukan, dibahas bertahun-tahun juga bukan ya. Tapi ini lebih pada persiapan menyusun naskah secara lengkap ya. Lengkap itu kurang lebih ya tahun 2006 2007. Itulah mulai 2008 naskah sudah mulai lengkap ya. Terus kemudian diserahkan kepada DPR lah. Akhirnya sampai sekarang ini dibahas satu periode nggak rampung. Dulu akhir periode hendaknya mau disahkan gitu. Akhirnya dicatat bahwa itu kalau disahkan terlalu riskan karena pasal-pasalnya itu terlalu masih harus ada diperhalus kembali gitu. Dan kemudian nggak jadi disahkan dan sekarang disahkan gitu. Baik. Saya kira gitu tahapan berikutnya, tapi saya ingin luruskan jangan sampai terkesan itu lamanya luar biasa. Kalau persiapan iya, tapi naskah jadi sebagai draft RUU itu adalah tahun 2007 2008. Jadi persiapannya dari 1960-an benar begitu ya, tapi memang naskahnya benar kalau itu sangat benar sekali. Nah, ini ada desakan pemerintah menghapus dan mengubah sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dan berpeluang terjadi kriminalisasi terhadap rakyat. Pasal apa sebetulnya yang dimaksud ini, Prof? Ya, itu sesungguhnya pasal itu sudah ada masukan yang sebelumnya sudah ada masukan ya. Kalau tadi fraksi PKS yang memberi catatan dua pasal tadi, itu reasoning juga benar begitu karena penghinaan presiden. Penghinaan terhadap presiden itu sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi yang lama dalam arti dalam KUHP itu dinyatakan inkonstitusional, maka tidak mengikat sebagai hukum gitu. Oleh karena itu bagaimana kalau presiden terhina, akhirnya jalan keluarnya adalah dia bisa mengadu melalui pasal penghinaan yang lain. Pada KUHP itu pasal 310 bisa mengadu secara pribadi, bukan pada atas nama jabatannya gitu. Jadi sesungguhnya itu sudah ada. Kemudian PKS menyatakan bahwa bertahan pada posisi putusan Mahkamah Konstitusi ya, saya kira itu reasoningnya ada dan sebagai perumusan lanjutan, apakah dalam penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan raja atau ratu negara sahabat itu bisa dihukum di dalam undang-undang tersebut, apakah terhadap presiden atau kepala negara Indonesia itu tidak dimasukkan juga bahwa dia juga harusnya dihormati kehormatannya seperti hanya penghormatan kepada kepala negara sahabat lah. Disitulah mulai perdebatan atau perbedaan muncul yang kekeh bahwa putusan mahkamah itu secara substansial harus dipertahankan, maka tidak perlu dimasukkan kembali penghinaan presiden. Tapi kemudian yang lain juga
Kalau menurut Anda sendiri, Ya, bagaimana? Prof, ini bagaimana terkait dengan pasal penghinaan terhadap presiden? Apakah ini sudah cukup mewakili masyarakat seperti itu, sudah pas seperti ini idealnya, atau mungkin sama seperti PKS yang merasa ini masih kurang begitu, Prof? Ya, intinya begini, yang dalam praktek dengan norma itu kadang-kadang berbeda. Kalau dalam praktek itu kadang-kadang mengkritik kebijakan pemerintah yang juga menyinggung misalnya saja presiden, wakil presiden, itu bisa dipidanakan karena dia digeser sebagai penghinaan gitu. Padahal dia adalah melakukan kritik terhadap kebijakan presiden. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang di lapangan itu batas-batas itu menjadi nggak jelas. Sehingga mengkritik itu seolah-olah dianggap sebagai menghina. Nah, itu yang menjadi masalah, itu kritik itu adalah hak konstitusional, sedangkan menghina itu adalah inkonstitusional. Ini itu bisa kan jadi dua yang pasal berbeda. karet gitu nggak sih, Prof? Ya, potensi ke arah sana ada. Makanya dalam pasal-pasal itu sudah diperhalus sesungguhnya agar supaya itu tidak ditafsirkan secara luas lah. Dalam penjelasannya juga diperhalus kembali. Di situ ada rambu-rambu juga, boleh itu tidak boleh kecuali dia untuk kepentingan umum atau membela diri gitu. Jadi itu bisa dilakukan dalam kaitannya bahwa alasan untuk tidak dipidana sudah dipasang juga di situ. Tetapi masyarakat khawatir karena banyak sekarang itu mengkritik kebijakan itu banyak yang masuk penjara. Ya. Baik. Padahal itu maksudnya itu bukan untuk menghina presidennya, tapi kebijakan presiden yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat itulah yang dinilai sebagai dikritik. Ya. Objeknya adalah dikritik. Sehingga kadang-kadang dengan term itu dipelesetkan sedikit aja sudah masuk sebagai penghinaan gitu. Baik. Ini catatan penting ya. Baik. Dalam penghinaan itu terhadap pejabat ya. Nah, bagaimana Menghina dengan- kepada pejabat. Nah, bagaimana Ya, dengan pasal-pasal saya yang tambahkan lain dulu gitu, ya. Prof? Ya, saya ingin catat dulu di sini bahwa mengkritik kepada pejabat itu pastilah di dalamnya mengandung unsur berefek kepada serangan terhadap kehormatan nama baik ya. Padahal tidak Tapi selamanya tujuannya demikian, ya. bukan menyerang nama baik atau kehormatan, tapi tujuannya adalah mengkritik gitu. Ini jangan dipidanakan kalau yang seperti ini begitu. Baik, baik. Prof, nah ini selanjutnya bagaimana dengan pasal-pasal yang lain begitu yang bisa dibilang kontroversi, yang menimbulkan banyak penolakan begitu di masyarakat. Kita lihat di sosial media juga sekarang ramai banget terkait dengan hal ini begitu. Bahkan ada beberapa meme-nya juga, ada juga yang terkait dengan misalnya pasal hukuman mati, pidana mati. Ini seperti apa? Ini Prof, Anda melihatnya? Ya, terkait dengan pidana mati sebenarnya dibahas sudah cukup lama ya, melalui seminar dan sebagainya, akhirnya dikompromikan di situ. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati itu boleh, ya, masih dinyatakan konstitusional apabila dia dimuat di dalam undang-undang ya. Jadi dasarnya harus undang-undang, dimuat dalam undang-undang itu boleh gitu. Itu Mahkamah Konstitusi. Dan pada masyarakat terjadi pro kontra tentang pidana mati. Ya, yang satu menyatakan bahwa menolak adanya pidana mati karena hak hidup itu tidak boleh dikurangi sedikit pun, dan apa dasarnya mematikan, hakim bisa jaksa bisa menuntut dan hakim bisa menjatuhkan pidana mati. Bukankah mati itu hubungannya dengan Tuhannya masing-masing? Gitu. Yeah. Yang kedua adalah mendasarkan pada agama juga bahwa intinya bahwa pidana mati dibolehkan dan secara konstitusi juga boleh, maka pidana mati dipertahankan tetap ada gitu. Yeah. Tapi yang menjadi masalah itu kalau pidana mati penerapannya dan perumusannya harus selektif ya. Maka catatan saya pada saat itu adalah ada 4 selektivitas yang harus dipertimbangkan setiap menuntut maupun menjatuhkan pidana mati. Pertama, selektif dalam mengancam pidana mati terhadap tindak pidana tertentu. Ini harus selektif ya, tidak mudah untuk diancamkan begitu saja. Dan yang kedua, itu dalam hal jaksa menuntut itu harus selektif. Meskipun ada dasar pengancaman pidana mati, harus selektif juga jaksa. Yang ketiga, selektif yang ketiga adalah hakim juga mempertimbangkan yang sekomplit mungkin tentang masalah penjatuhan pidana mati itu. Dan yang terakhir, selektif yang terakhir adalah diberilah kesempatan kepada terpidana ini untuk mengajukan banding, kasasi, apapun upaya hukum termasuk minta ampunan dan sebagainya. Maka dalam hal penjatuhan pidana mati, maka eksekusinya itu harus selektif ya. Sebelum dieksekusi diberi kesempatan untuk mengajukan pengujian kepada lembaga manapun ya. Supaya apa?
supaya menghindari kemungkinan terjadinya human error gitu. Nah, untuk itu masih juga dirambu lagi yang satunya lagi. Itu yang disebut rambu-rambu disebut pidana mati, itu adalah pidana yang pokok yang bersifat khususnya. Jadi itulah hasil kompromi yang kemudian masih dimasukkan di situ. Kalau misalnya sekarang masih ada kontra, ya itu bagian di mana di apa namanya istilah bahasanya dihargai ya. Tapi kita sebagai negara hukum ya mematikan orang itu harus ada dasar hukumnya juga gitu. Kalau orang dijatuhi pidana mati itu proses selektif yang tadi saya kemukakan tadi. Tapi kalau nggak ada penjatuhan pidana mati, tapi orang dimatikan pada saat penyidikan, orang dimatikan pada saat penangkapan, wah itu lebih dahsyat lagi inkonstitusionalitasnya, karena dia dihukum atau dimatikan pada proses penyidikan yang itu belum ada proses penegakan atau proses pemeriksaan atau putusan pengadilan, itu lebih dahsyat lagi. Jadi istilah bahasanya Indonesia setuju pidana mati dengan catatan anti terhadap pematian orang melalui proses yang tidak hukum. Konstitusional. Baik, terima kasih Prof. Muzakir sudah bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat senantiasa Prof. Muzakir. Salam sehat dan